sebenarnya masuknya saya dalam bidang hukum itu karena kepleset. Artinya begini, ketika saya SMA, saya kebetulan menang untuk juara lomba pidato bahasa Jepang. Pada saat itu nasional ya. Dan saya harus berangkat ke Jepang sebagai salah satu prize, salah satu hadiahnya di situ, 3 bulan di sana. Dan sebelum saya berangkat, saya memang ditanya oleh guru BK, guru BP pada saat itu, nanti kuliahnya mau di mana. Saya waktu itu bilang saya pengen HI. Nah, HI dalam benak saya itu adalah hubungan internasional di bawah ilmu politik gitu. Tapi ternyata ketika guru saya itu mengisikan PMDK, dulu istilahnya PMDK ya, jalur prestasi itu, yang diisi bukan hubungan internasional tapi hukum internasional gitu. Dan diterima. Nah, karena diterima di PMDK itu, dulu kan gini ceritanya kan, kalau kita tidak menerima PMDK itu, ya kasihan adik kelasnya, sekolahnya di blacklist lah dan segala macam. Ya sudah, saya ikut gitu. Nah, ya sudah, terpaksa akhirnya masuknya ke hukum internasional. Ketika belajar hukum internasional ternyata menarik juga gitu. Kenapa? Karena ketika belajar hukum internasional, mau nggak mau saya harus belajar hubungan internasional juga. Tapi bahkan ada yang lebih detail lagi, saya harus memahami bagaimana aturan-aturan internasional itu bermain sehingga hubungan internasionalnya lebih baik. Sehingga ya tadinya kepleset, lama-lama berenang di dalamnya senang gitu. Nah, kalau hukum lingkungan sendiri, saya rasa ini konsekuensi logis. Kenapa? Karena saya sejak SMP itu senang sekali naik gunung. Dari SMP sampai mahasiswa, saya rasa hampir semua gunung di Jawa pernah saya naiki. Hampir semua gitu. Bahkan ketika tadi saya cerita, kebetulan saya dapat prize ke Jepang SMA kelas 3 itu, di sana pun saya naik gunung Fujiyama. Artinya karena emang saya senang dengan alam ini, bermain dengan alam, masuk ke dalam lingkungan alam itu saya senang banget. Maka ketika kemudian masuk ke dalam sebuah suasana yang lebih akademik, saya rasa paling cocok ya saya masuk ke lingkungan. Lingkungan karena basic ilmu saya adalah hukum, ya sudah hukum lingkungan. Dan karena lingkungannya itu hukumnya lebih ke internasional, maka lingkungannya juga lingkungan internasional. Saya menggarapnya ke situ gitu. Dan bahkan kemudian pada studi-studi selanjutnya saya lebih banyak fokus ke lingkungannya sebenarnya daripada ke hukumnya. Kira-kira dari beberapa pilihan hukum itu memang kan ada pidana, ada perdata dan lain-lain, itu Bapak memang milihnya lebih ke internasional karena itu tadi. Ya, pertama karena internasional, tapi dari sekian banyak internasional itu pilihan saya ke lingkungan internasionalnya. Oke, selanjutnya Pak, apakah ada sosok yang menginspirasi kira-kira bagi Bapak untuk terjun di bidang hukum itu sendiri? Saya itu bukan orang yang terlalu tertarik dengan tokoh sih. Saya lebih orang yang tertarik dengan value gitu. Apa sih value yang digarap oleh orang itu gitu. Artinya begini, kalau mau menyebutkan namanya bisa saja, tetapi bukan ke tokohnya itu, tapi caranya dia misalnya. Misalnya saya senang dengan ada seseorang yang namanya Anthony de Mello. Membuat saya ketika melihat hukum itu tidak hitam putih gitu. Tidak ini salah ini benar ini, tapi kita melihat ada cerita-cerita di baliknya yang harus kita angkat gitu. Nggak gampang sebenarnya. Menentukan atau membuat judgement itu jangan terlalu gampang lah. Karena seringkali ada hal yang kita tidak tahu. Sama kisah lah. Ada seorang anak ditanya gurunya, di tangan ibu guru ada 2 mangga. Kalau satu buah mangga ini saya berikan ke kamu, berapa buah mangga yang Anda miliki? Anaknya ngomong 2. Loh, ini loh ibu guru punya 2 mangga, 1 tak kasih kamu. Berapa buah mangga yang ada di kamu miliki? 2. Anaknya tetap ngomong 2, loh itu yang di tangan cuma 1 gitu. Iya Bu, tapi saya punya 1 lagi di saku saya. Lah gurunya kan tidak melihat yang ada di saku itu gitu. Tapi dia udah judgement, ini salah nih anak ini. Mau dikasih 1 kok bilangnya 2 gitu. Tapi tidak tahu bahwa anak itu udah bawa 1 kok. Nah itu yang inspirasi kisah-kisah semacam ini yang saya temukan di buku-bukunya de Mello. Dan itu yang membuat saya menarik ini. Kalau dari sisi keluarga Pak,
kalau misalkan tadi kan misalnya Bapak pengen masuknya HI, tapi malah dimasukkannya ke hukum internasional, itu ada pengaruh dari keluarga juga atau keluarga itu terdukung atau gimana Pak? Kalau dari sisi keluarga ada pengaruhnya ya? Mungkin ada pengaruhnya karena bapak saya itu tadinya guru, kemudian ikut wajib militer, dia menjadi polisi. Ya. Tapi saya nggak tertarik juga dengan polisi gitu ya. Artinya mungkin ada pengaruhnya juga. Oh, dunia hukum, polisi mungkin, tapi tidak. Karena saya selalu malah melihat dari sisi yang lainnya gitu. Ya, selanjutnya Pak, kalau Bapak sendiri untuk hukum di Indonesia sekarang bagaimana? Salah satu kelemahan dasar dari hukum yang ada di Indonesia itu adalah karena kita terjebak kepada aliran positivisme. Ada dua aliran besar di ilmu hukum itu, sosialisme atau sosiologi hukum atau yuridis sosiologis, dan normatif hukum. Nah, kita itu terjebak pada yang positif ini. Positivisme itu artinya kita melihat hukum sebagai kata-kata dalam undang-undang. Sehingga pembuatnya hukum itu merasa kalau sudah ada undang-undang maka semuanya beres. Kan sudah dibuat undang-undangnya gitu. Kemudian penegakan hukumnya juga menganggap bahwa kalau ada sebuah peristiwa dikenakan sebuah undang-undang maka semuanya beres. Yang sosiologi enggak. Undang-undang itu hanya refleksi. Refleksi mungkin keinginan masyarakat, situasi masyarakat pada saat itu membutuhkan dituliskan. Tapi itu bukan satu-satunya hukum. Ada nuansa-nuansa lain yang perlu dibayangkan. Hukum nggak berhenti pada kata-kata. Memang betul itu salah satu perdebatan yang utama, tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah keadilannya. Fokusnya adalah kegunaannya kepada masyarakatnya, bukan kata-katanya itu sendiri. Kalau dari studi yang Bapak jalani, kan tadi sempat kami lihat itu Bapak pernah di Inggris, Australia, sama sekarang baru ngelanjutin di Belanda. Iya. Nah itu negara-negara itu kalau boleh dibandingin hukumnya sama Indonesia, apakah bisa jadi patokan untuk Indonesia lebih maju? Nah ini problemnya gini. S1 saya hukum, Ya. S2 saya yang pertama di Australia hukum lingkungan internasional. Lalu S2-nya lagi saya masuk kepada hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat. S3-nya ke kebijakan lingkungan. Jadi tidak terkait dengan hukum. Nah kembali lagi ini yang membuat tadi kenapa saya lebih senang dengan yang sosiologi hukum ini karena saya sendiri belajarnya juga tidak pure pada ilmu hukumnya. Dan itu membuat menurut saya membaca hukum itu lebih luas gitu, lebih melihat elemen-elemen yang lain di luar kata-katanya saja. Itu problemnya ada di situ gitu. Tapi kalau dibandingkan kalau mau dibandingkan apa di sana lebih baik, yang jelas penegakannya lebih baik. Ya, lebih jelas gitu. Artinya karena dibiasakan penegakannya lebih baik, maka kultur yang terbangun juga lebih baik, kultur hukum yang terbangun lebih baik, dan kemudian cara mereka bertindak pun kadang-kadang mungkin tidak lagi perkara kata-katanya. Katakanlah begini, teman-teman kan sudah sejak kecil dibiasakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke ya, itu kan semua orang paham itu. Tetapi karena kulturnya di sini tidak kuat, maka kemudian kalau kita mau membuang sampah sembarangan, itu kita lihat samping kiri kanan.